Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, Yun Xiao dan rombongannya akhirnya tiba di menara. Di sana mereka juga berhasil membuka gerbang yang ada di depan mereka dan kemudian terdapat lorong gelap nan panjang. Sehingga cerita mereka pun masuk ke dalam lorong itu dengan formasi yang sama seperti sebelumnya, yaitu keluarga Long berada di depan, sementara yang lain mengikuti dari belakang. Nah, kita akan sambung lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part 89. Lorong yang mereka lewati begitu panjang dan sempit. Setelah berjalan beberapa waktu, akhirnya mereka pun bisa melihat cahaya matahari. Dan di seberang terlihat juga rumput hijau dan pepohonan yang rindang. Ditambah tempat itu penuh dengan energi spiritual. Tempat ini terlihat seperti sebuah taman. Melihat ini semua orang pun terpana. Yuzuo tampak mengerutkan kening. Seluruh altar tersegel. Meskipun ada dunia di dalamnya, mustahil terbentuk langit dan bumi seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Luo Yuankai menyahut, "Kita tidak bisa memakai logika biasa untuk memahami altar ini. Jangan lupa, kita sekarang berada di dalam mural di atas bulan darah." Benar juga. Lihat, orang-orang dari kota Bulan Merah sudah sampai lebih dulu. Chen Kai Hong menunjuk ke dua sisi yang ada di taman itu. Ada banyak sekali bekas tanaman roh di sana, tetapi semuanya telah rusak. Jelas bahwa seseorang telah mendahului mereka sampai di tempat itu. Seketika ekspresi Yun Xiao berubah. Dia langsung memeriksa satu persatu tanaman itu menggunakan indera ilahinya. Dari sekian banyak yang ada di sana, hanya segelintir yang bisa dia kenali. Selebihnya adalah bunga roh kelas atas dan juga obat-obatan langka yang telah lama hilang dari dunia luar. Sialan, Jiang Curan itu benar-benar sialan. Yun Xiao memeriksa sisa tanaman itu dengan hati yang mendidih karena marah. Dia segera mengumpulkan akar dan daun yang tersisa, menyimpannya dengan hati-hati ke dalam kotak giok. Setelah memastikan tidak ada lagi yang tersisa yang bisa ia manfaatkan, Yun Xiao tampak menghela nafas panjang. Wajahnya kelam dan penuh dengan dendam. Para ahli yang lain sampai terheran-heran melihat sikap Yun Xiao. Dalam ingatan mereka, Yun Xiao selalu dipenuhi dengan kelicikan. Dia juga dingin seperti seorang rubah tua. Ini baru kali pertama mereka melihat Yun Xiao yang meluapkan emosinya. Cheng Haobo lalu mendekat dan bertanya, "Tuan Muda Yun, apakah semua material ini bermutu tinggi, sampai-sampai kamu begitu terpukul?" Bermutu tinggi? Kau bahkan tidak tahu apa itu bermutu tinggi." Yun Xiao mendengus. Amarahnya belum mereda, dan dia sangat ingin melampiaskannya. "Kalau kau memang tahu, coba sebutkan tanaman roh dan ramuan langka yang kau ketahui." Mendengar itu semua orang terkejut. Sikap Yun Xiao kali ini benar-benar berbeda. Tetapi Cheng Haobo tidak tersinggung. Dia justru penasaran melihat perubahan sikap Yun Xiao, lalu kemudian menjawab dengan hati-hati. "Misalnya itu. Tanaman itu adalah 3 cacing dan 3 rumput yang terkenal. Semuanya adalah barang kelas atas dan masing-masing memiliki fungsi yang unik.
memiliki satu saja, nilainya bisa melampaui senjata tingkat 9 yang mendalam. Mendengar itu Yun Xiao tertawa dingin. Sementara yang lain, wajah mereka tampak berubah. Mereka terlihat tidak yakin. 3 cacing dan 3 rumput adalah sebutan kolektif untuk 6 material tingkat atas yang hidup bersebelahan. Semua itu merupakan inti di dalam pemurnian beberapa pil obat tingkat 9. Material itu selalu dibutuhkan, tetapi nyaris mustahil untuk ditemukan di pasaran. Bahkan, alkemis tingkat 9 pun akan berebut untuk mendapatkannya. Ekspresi Cheng Haobo tetap tenang ketika ia kemudian melanjutkan kata-katanya. Aku juga melihat ada bunga ajaib tak terhitung jumlahnya. Itu adalah material utama untuk berbagai pil obat kelas tinggi. Bahkan setelah mengkonsumsinya, seorang martial Sovereign yang telah lama terjebak dapat melakukan terobosan dengan mudah. Cheng Haobo kemudian juga menyebutkan beberapa material lain yang ia lihat. Tapi Yun Xiao masih tetap meremehkan Cheng Haobo. Dia bahkan menyebut semua material itu hanyalah material tingkat biasa. Mendengar itu, Cheng Haobo merasa diremehkan. Ekspresinya menjadi dingin dan dia berkata, "Kalau semua material itu Tuan Muda Yun sebut biasa saja, bukankah itu adalah sikap yang arogan? Jumlah bunga dan tanaman langka di dunia yang mampu melampaui kualitasnya, semuanya bahkan dapat dihitung dengan jari. Jumlahnya sangat sedikit." Yun Xiao kembali mengejek dan dia berkata, "Sudah kukatakan kau bodoh, tapi kau bahkan tak percaya. Bunga ajaib tak terhitung jumlahnya pernah muncul di dalam pelelangan menara 10.000 harta karun. Kemunculan bunga itu memicu keributan besar hingga menarik perhatian dari 2 sekretaris dari Departemen Roh dan juga Departemen Intelijen dari wilayah suci. Kemudian, wakil Sekte Pedang, 4 alkemis tingkat 9 dari Lautan Formasi Jiwa, serta tokoh-tokoh penting dari keluarga Long. Identitas sebagian dari mereka bahkan tidak diketahui. Pada akhirnya, kekuatan misterius turun tangan dan mengakibatkan pertempuran sengit di udara. Beberapa ahli martial Sovereign gugur. Sementara, nasib dari bunga itu menjadi sebuah misteri. Sejak saat itu, menara 10.000 harta karun tidak lagi berani melelang barang serupa. Orang-orang sontak terkejut mendengarnya. Mereka saling bertukar pandang, bingung dan penuh dengan rasa curiga. Jika memang ada peristiwa sebesar itu, seharusnya mereka juga pernah mendengarnya. Tetapi mereka bahkan tidak pernah mendengar itu. Bei Ming Tongfang mencibir, "Kau mengada-ada. Tidak seorang pun di sini yang pernah mendengar kejadian sedahsyat itu." Yun Xiao kemudian menjawab dengan sinis, "Tidak mendengarnya itu adalah tanda bahwa pendengaranmu sangat pendek. Dengan kemampuan seperti itu, bagaimana kau berani bicara di depan umum? Jika aku jadi kau, aku akan memakai helm untuk menutupi wajahku sepanjang hari." Mendengar itu wajah Bei Ming Tongfang memerah. Dia hampir membunuh Yun Xiao di tempat. Tapi kemudian Chen Kai Hong dia berkata, "Apa yang dikatakan Tuan Muda Yun itu benar. Kejadian itu memang pernah ada. Wakil ketua sekte pedang kami pernah memimpin salah satu dari martial Sovereign dan salah satunya gugur. Hal itu menimbulkan keributan besar. Dan karena masalah ini menyangkut reputasi dari menara 10.000 harta karun, akhirnya semua kekuatan besar sepakat untuk menyembunyikannya.
sehingga memang tidak banyak orang yang mengetahui kejadian itu. Tatapan Chen Kai-hong kini menjadi sangat dalam pada Yun Xiao. Dia tidak menyangka kalau Yun Xiao yang masih begitu muda bisa mengetahui rahasia yang begitu dalam. Seorang ahli dari keluarga Long juga berkata, "Sejauh yang ku tahu, bunga itu akhirnya dibawa pergi oleh Departemen Roh dari wilayah suci, lebih tepatnya dibawa oleh Yuan Gaohan." Mendengar itu, Yu Zuo terpana. "Sungguh? Kenapa aku tidak pernah mengetahuinya?" Ahli itu berkata, "Aku pun tahu karena aku adalah salah satu peserta di dalam lelang itu. Saat itu, aku baru saja mencapai ranah martial Sovereign bintang 1. Aku bahkan hanya menjadi umpan meriam, dan beruntung aku masih bisa selamat." Jawab pria itu sambil tertawa getir. Mendengar pengakuan ini, keraguan dari semua orang seketika sirna. Bei Ming Tongfang hanya bisa menelan pil pahit dan rasa malu karena ketidaktahuannya itu. Cheng Haobo kini tampak mengerutkan kening dan menatap Yun Xiao. Tuan Muda Yun mengetahui rahasia sebesar itu. Lalu, apakah Tuan Muda Yun masih akan menyebut bunga ajaib tak terhitung jumlahnya sebagai material biasa? Yun Xiao dengan ekspresi tenang menjawab, "Ya, itu memang material biasa." Kemudian, Bei Ming Lai Feng segera menyahut, "Kalau begitu katakan, material apa yang menurutmu luar biasa?" Yun Xiao tidak menjawab, seolah tidak perlu memberikan jawaban. Sementara Cheng Haobo kini justru tenggelam di dalam pikirannya. Mereka memang bukan alkemis, sehingga pengetahuan mereka tentang bunga ataupun ramuan langka jelas sangat terbatas. Karena itu, mereka sendiri bahkan tidak akan tahu kalau misalnya Yun Xiao berbohong. Karena itu, Cheng Haobo memutar otak dan dia mengingat sesuatu dari masa lalu. Dia berkata, "Tuan Muda Yun, aku ingin tahu bagaimana pendapatmu tentang teratai emas 7 daun. Sekilas, tampak tanaman itu seperti tanaman herbal biasa, tetapi setiap daunnya mewakili satu jenis kekuatan yang berbeda. Tidak perlu disempurnakan. Cukup menelan satu daunnya, maka kita bisa memperoleh kekuatan itu. Dan itu jelas adalah ramuan spiritual teratas di benua ini." "Teratai emas 7 daun? Ya, aku pernah mendengarnya. Tetapi material itu terdengar terlalu ajaib untuk dipercaya," kata Yu Zuo. Sementara Cheng Haobo dengan segera menjawab, "Material itu bukanlah fiksi. Material itu sungguh ada." Cheng Haobo meyakinkan. Sementara Yun Xiao dengan santai dia menjawab, "Memang benar bahwa material itu bisa dianggap sebagai material berkualitas tinggi. Ya, kali ini kau memberikan satu opsi yang benar." Mendengar itu, Cheng Haobo tertawa keras. "Katamu hanya dianggap. Memangnya, apakah ada sesuatu di sini yang mampu menandinginya?" Yun Xiao menghela nafas panjang lalu kemudian dia menunjuk sebuah akar dari tanaman yang ada di dekat sana. "Lihat batang tanaman itu. Ada pola samar 7 daun yang menyebar." Mendengar itu, jantung Cheng Haobo berdebar kencang. Dia menoleh dan melihat jelas bahwa memang ada pola 7 daun di sekitar akar yang setengah layu itu. Pola-polanya tersusun rapi membentuk sebuah siluet teratai. Dia terkejut dan berseru, "Mustahil! Mungkinkah ini adalah teratai emas 7 daun?" Semua orang terkejut dan ikut menoleh. Persis seperti yang dikatakan Yun Xiao.
Jika itu memang benar-benar teratai emas 7 daun, maka nilainya akan terlalu tinggi untuk diperkirakan. Yun Xiao melirik kerumunan dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ini bukan teratai emas 7 daun. Hah? Apa maksudmu?" Yun Xiao lalu melanjutkan, "Material ini disebut dengan nama teratai abadi 7 daun. Ini adalah bentuk dewasa dari teratai emas 7 daun. Teratai emas 7 daun sendiri akan mengeluarkan 1 lembar daun setiap 1000 tahun, dan baru akan berbunga setelah 7000 tahun. Setelah bunganya mereka, maka dia tidak akan layu lagi, tetapi akan terus menyerap ki spiritual langit dan bumi. Setiap 1000 tahun, 1 daun akan gugur. Setelah 7000 tahun, seluruh daun yang telah jatuh, energi yang tersimpan di dalamnya akan diserap habis oleh bunga itu. Dan setelah itu, barulah bunga ini akan disebut dengan teratai abadi 7 daun. Dengan begitu maka teratai ini akan melampaui tingkat ke-9, dan tak akan ada yang tahu apa yang akan terjadi kalau teratai ini dimakan." Semua orang tercengang. Teratai emas 7 daun saja sudah dianggap sebagai sebuah legenda. Tetapi keberadaan teratai abadi ini bahkan lebih tak dikenali. Seolah-olah mereka sedang mendengarkan kisah mitologi dari Yun Xiao. Tapi satu hal yang jelas, kekayaan yang diperoleh kota bulan merah benar-benar menakutkan. Cheng Haobo terpaku dan nafasnya tersengal. "Maksudmu Tuan Kota Jiang memiliki obat ajaib tingkat 10? Kata salah seorang dari mereka, dan Yun Xiao berkata, "Itu hanyalah tanaman obat yang ku kenal. Setidaknya di sini ada 2/3 dari material dan tanaman langka yang tidak ku ketahui. Nilainya benar-benar tak terukur. Jika kabar ini tersebar, lautan formasi jiwa, bahkan para orang-orang dari wilayah suci akan datang sendiri ke kota bulan merah. Tetapi Jiang Churan pasti tidak akan mengakui semuanya." Kerumunan itu tak hentinya menelan ludah. Tidak ada yang cukup bodoh untuk mengakui hal semacam itu. Wajah Bei Ming Tongfang kemudian menjadi gelap. Semua orang menyaksikannya sendiri. Dia tak punya pilihan selain mengaku. Chen Kaihong kemudian berkata dengan suara berat, "Jangan buang waktu. Mungkin masih ada harta lain di depan. Jika sampai terlambat, kita justru akan mendapatkan masalah." Mendengar itu, semua orang segera bergerak ke bagian belakang taman. Di sana berdiri sebuah pavilion 2 lantai. Sederhana namun juga indah. Pintunya berbentuk mata seolah sedang tersenyum kepada mereka. Setelah berhenti sejenak, mereka lalu bergegas masuk. Ruangan itu benar-benar kosong, tidak ada apapun di sana. Namun, jejak benda-benda yang pernah diletakkan di atas lantai menunjukkan bahwa semua barang sudah dipindahkan. "Brengsek," maki Bei Ming Tongfang. Dia langsung naik ke lantai 2, diikuti dengan yang lain. Sementara sebagian tetap tinggal diam di bawah. Yuzhuo menatap Yun Xiao dan bertanya, "Tuan Muda Yun, mengapa kamu tidak ikut naik?" Yun Xiao mencibir, "Bukankah itu sudah jelas? Lantai pertama saja sudah kosong. Jelas-jelas orang-orang dari kota bulan merah telah mengambil semua yang bisa mereka ambil. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang tersisa di lantai 2? Dan memang benar seperti perkataan Yun Xiao, beberapa saat kemudian kelompok itu turun dengan wajah muram. Chen Kaihong menggertakkan gigi.
Sepertinya kita tidak akan mendapatkan apapun lagi. Kota Bulan Merah benar-benar mengambil semua yang bisa mereka ambil. Keputusasaan melanda mereka semua. Tampaknya mereka tidak akan mendapatkan apapun lagi di masa depan. Tapi Yuzuo tampak tenang. Dia berkata, "Aku tidak setuju. Biarpun barang-barang berharga sudah dibawa pergi, ada satu hal yang pasti belum mereka dapatkan." Dia kemudian berbalik dan berjalan keluar. Semua orang tertegun melihatnya. Yun Xiao sendiri ikut terkejut. Tampaknya Yuzuo mengetahui sesuatu. Ia tersenyum sejenak, lalu kemudian mengikutinya dari belakang. Di belakang pavilion itu terdapat area terbuka. Tampak seperti batas akhir dari taman. Tidak ada jalan lain yang terlihat. Tapi di tengah ruang kosong itu berdiri sebuah formasi kuno dengan pilar-pilar besar. Terdapat juga pola-pola yang sangat berbeda dengan pola-pola formasi modern manapun. Tapi Yun Xiao langsung mengetahuinya. Formasi teleportasi. Kerumunan orang di sana tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan menemukan formasi teleportasi di tempat seperti ini. Tak seorang pun dari mereka dapat membayangkan apa yang menunggu mereka di sisi lain dari formasi itu. Luo Yuankai lalu bertanya, "Apa pendapat kalian?" Semua orang tampak ragu. Tak seorang pun memberikan jawaban pasti. Tapi Yuzuo tak ragu sedikit pun. Kekayaan datang dari bahaya. Jika kalian memang takut, maka tinggal saja di sini. Dia melangkah ke dalam formasi. Sinar cahaya menyala, dan itu memang adalah sinar dari cahaya teleportasi. Yuzuo dan dua pengikutnya langsung menghilang dalam sekejap. Orang-orang yang tersisa masih terlihat ragu. Sementara Luo Yuankai menoleh kepada Yun Xiao dan bertanya, "Tuan Muda Yun, bagaimana menurutmu?" Yun Xiao tersenyum tipis. Dia melangkah maju tanpa ragu dan berkata, "Jika Tuan Kota Bulan Merah berani masuk, kenapa aku tidak?" Tubuhnya dengan segera tersedot ke dalam susunan teleportasi dan menghilang dalam sekejap. Formasi itu membuat kerumunan orang-orang semakin gelisah. Mereka saling berpandangan. Tidak ada yang berani mengambil keputusan. Sementara itu Bu Guangliang, dia tertawa. Tanpa mengatakan apapun, dia melangkah masuk ke dalam formasi teleportasi. Kemudian orang-orang dari lembah pemakan jiwa menyusulnya di belakang. Cih! Bahkan hantu tua itu berani maju. Apa yang perlu kita takutkan? Kata Beiming Tongfang mencibir. Dia kemudian memberi isyarat pada orang-orang dari istana Beiming untuk pergi bersama dengan dirinya. Luo Yuankai hanya mendengus. Saat bersama-sama dia memanggilnya saudara Guangliang. Tapi saat tidak bersama, dia bahkan menyebutnya hantu tua. Beiming Tongfang benar-benar busuk. Chen Kaihong mendengarnya, lalu menepuk pundak dari Luo Yuankai. "Saudara Yuankai, jangan terlalu dipikirkan. Ayo kita masuk bersama. Semoga saja ini bukan susunan teleportasi yang acak. Kalau tidak, maka kita akan mendapatkan masalah." Akhirnya, karena para pemimpin rombongan telah mengambil keputusan, maka seluruh rombongan mereka pun ikut satu persatu dan masuk ke dalam formasi. Tentu saja mereka takut kalau ditinggalkan di tempat itu. Di saat yang sama, sebuah bayangan perlahan muncul di bulan darah. Lagi-lagi itu adalah sosok dari Murong Zhu.
Dalam sekejap, dia tiba di depan altar. Dia tampak mengamati mural yang ada di sana. Jadi ternyata mata bulan merah sudah masuk. Dia mengusap pola pada dinding altar itu dan menghela nafas sejenak. Kalau begitu, aku akan menunggunya di depan. Tubuh dari Murongzu tiba-tiba berubah menjadi bintik-bintik cahaya, lalu kemudian masuk ke dalam mural. Sementara itu, di sisi lain, Yun Xiao setelah diteleportasi, dia mendapati dirinya melayang di atas lautan yang diselimuti oleh kabut gelap. Kabut ini benar-benar menghalangi indera ilahiku. Dia mendengar suara ombak di bawah, tetapi dia tidak bisa melihat jari kakinya sendiri. Indera ilahinya bahkan tak bisa menembus lapisan kabut itu. Bahkan arah pun tidak dapat ia tentukan. Dan yang lebih buruk lagi, intuisi Yun Xiao mengatakan bahwa sesuatu yang bersembunyi di dalam lautan itu sangat-sangat berbahaya. Segera Yun Xiao mengeluarkan lonceng dinasti dan memukulnya dengan keras. Suara lonceng menggema jauh. Tiap suara dentangannya menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Tapi Yun Xiao tampak menyipitkan matanya. Aneh. Dengan kekuatan lonceng dinasti, siapapun di arah yang sama seharusnya bisa mendengarnya. Tetapi kenapa tidak ada respon sama sekali? Yun Xiao berpikir, kalau memang begitu, artinya hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, susunan teleportasi itu acak. Atau yang kedua, kabut aneh di sekitarnya itulah yang menekan dan meredam suara dari loncengnya. Saat pikiran Yun Xiao bekerja cepat, sebuah suara lembut muncul dari dalam kabut. "Tuan Muda Yun, apakah itu adalah dirimu?" Beberapa sosok kemudian muncul dari balik kabut. Dari suaranya, jelas orang itu adalah Chen Kai Hong. Kemudian sosok lain juga segera menyusul di belakangnya. Lega sekali. Kalau bukan karena loncengmu, kita pasti sudah tersesat," kata Zheng Haobo yang tampak menghela nafas lega. Luo Yuankai lalu berkata, "Tuan Muda Yun, loncengmu memang mampu menembus kabut. Tapi sayang indera ilahi kita tidak bisa digunakan. Apakah kamu punya cara untuk menentukan arah?" Yun Xiao tampak menepuk lembut lonceng miliknya. Dia kemudian berkata, "Akan kucoba." Kemudian pedang 1000 musim gugur muncul di tangannya. Energi unsur mulai berputar dan cahaya pedang meledak. Dia menebas ke samping. "Tuan Muda Yun, apa yang kau lakukan?" Belum sempat kalimat itu selesai, tubuh Luo Yuankai terbelah dua. Darah menyembur dan tubuhnya kemudian jatuh ke laut. "Yun Xiao, mengapa kau membunuhnya?" Teriakan panik mulai terdengar dari segala arah. Yun Xiao hanya mengendus aroma darah itu. Suaranya sangat dingin. Itu bukanlah darah manusia. Sekelompok ikan memang layak untuk mati. Yun Xiao memukul lonceng dinasti sekali lagi. Gelombang suara meledak, menyapu seluruh kabut itu. Makhluk-makhluk yang tadi rupanya menyerupai para manusia, kini mulai berteriak kesakitan. Suara mereka tajam dan liar. Jelas mereka bukanlah manusia. Yun Xiao membentuk segel tangan. Kemudian cahaya emas melonjak dari tubuhnya dan dia berubah menjadi wujud Dharma. Mata ketiganya juga terbuka.
memancarkan cahaya keemasan dan menyinari sekitar. Ketika mata surgawi itu terbuka, pandangannya menembus kabut dan dalam radius puluhan meter, semua terlihat jelas. Makhluk-makhluk itu memang bertubuh manusia, tetapi berkepala ikan. Mata mereka menonjol, telinga mereka tertutup oleh tangan untuk menahan suara lonceng dinasti. Sisik mereka menutupi kepala mereka dan gigi mereka tajam bergerigi. Salah satu yang paling besar membuka mulutnya, dan suara yang keluar adalah suara Yuzhuo. "Tuan Muda Yun, apa yang sedang kau lakukan?" Yun Xiao dengan santai mengayunkan pedang 1000 musim gugur. "Tentu saja aku mengambil nyawa kalian." Cahaya pedang itu memecah kabut. Para monster berkepala ikan tersentak ketika melihat mata ketiga Yun Xiao. Mereka sadar bahwa penyamaran mereka kini telah runtuh. Raungan memenuhi tempat itu. Mereka menerjang dari segala arah. Mereka jelas tidak menguasai teknik bertarung. Tidak ada serangan yang rumit. Tidak ada teknik jalur apapun. Yang ada hanyalah kabut laut yang membingungkan, kemudian tubuh mereka yang keras dan suara tiruan yang begitu licik. Itulah kombinasi kekuatan mereka yang membuat mereka dapat bertahan di lingkungan yang keras ini. Yun Xiao menyeringai, "Kalau kalian ingin melawanku, maka akan kusambut kalian." Yun Xiao mengangkat tangannya dan kemudian sebuah palu raksasa muncul di genggamannya. Panjangnya lebih dari 20 kaki. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi lalu menghantamkannya dengan kekuatan penuh pada kepala para monster itu. Bam! Kepala yang pertama meledak. Isi otaknya menyembur keluar, berserakan di udara. Setelah itu Yun Xiao mengayunkan palu itu seperti badai. Tiap hantamannya mengenai sasaran. Kepala demi kepala pun hancur dan tubuh-tubuh besar itu berjatuhan di laut. Monster berkepala ikan itu tampaknya tidak sepenuhnya bodoh. Setelah beberapa dari rekan mereka mati, mereka mengeluarkan seruan aneh seolah peringatan. Lalu, kemudian, tak ada lagi yang berani maju. Dalam hitungan detik semuanya pergi menyelam ke laut dan menghilang tanpa jejak. Setelah memastikan area itu aman, Yun Xiao kemudian menyimpan palunya dan menenangkan nafasnya. Ia mengalirkan energi Yuan ke mata surgawinya, memperluas jarak pandangnya hingga hampir 100 meter. Lebih dari itu, kabut terus menghalangi jalannya. Cahaya samar tiba-tiba muncul di sekitarnya. Dia mengamati dengan seksama dan ternyata itu adalah inti di dalam kepala monster-monster yang kepalanya telah ia hancurkan. Ada lebih dari 10 buah yang mengambang di udara. Yun Xiao mengulurkan tangan dan mengambil salah satunya. Gumpalan itu ringan seperti gelembung, tetapi penuh dengan ki spiritual. Dan tanpa membuang waktu, Yun Xiao menyimpan semuanya. Baru setelah itu Yun Xiao bertanya-tanya, "Sekarang aku harus pergi ke arah mana?" Yun Xiao kembali menutup mata surgawinya dan membuka mata bulan merah. Dan dalam sekejap, kabut yang ada di depannya tersibak, memperlihatkan pemandangan sejauh ribuan meter. Laut yang tak berujung kini terlihat dan ada sebuah gunung raksasa yang menjulang tinggi hingga puncaknya menembus langit. Sementara bagian dasarnya ada di bawah laut. Gunung itu benar-benar gagah dan agung. Yun Xiao tak membuang waktu. Tubuhnya lalu berubah menjadi kilatan petir dan menerobos menuju ke arah gunung itu.
Semakin dia dekat, semakin jelas juga ia merasakan ki spiritual yang begitu melimpah dari gunung itu. Kabut laut terbelah oleh energi alami yang mengalir dari gunung, tetapi indera ilahi masih tetap tidak bisa digunakan. Semakin Yun Xiao mendekat, dia bisa melihat ada banyak pepohonan dan bunga yang bermekaran. Saat Yun Xiao mendarat, seberkas cahaya hijau menghantam tubuhnya dari samping. Gelombang kekuatan iblis langsung menyebar, diikuti oleh suara raungan yang mengguncang langit. Gelombang suara itu menghancurkan pepohonan raksasa menjadi serpihan kayu. Kabut laut pun tersibak. Sebagian lereng gunung menjadi gundul dalam sekejap. Yun Xiao menelan nafas ketika dia melihat sosok besar yang menatapnya. Sosok itu adalah seekor kera iblis dengan aura yang amat mengancam. Sial, binatang iblis pertengahan tingkat 9. Wajah Yun Xiao kini terlihat serius. Kekuatan seperti ini sudah setara dengan air mata besi. Aura kera itu kini mengunci Yun Xiao. Dia mengangkat kedua tangannya, lalu membentuk cahaya hijau yang segera memadat. Kemudian dia melemparkannya ke depan. Cahaya itu berubah menjadi anak panah yang bergerak dengan kecepatan kilat, menembus ruang dalam sekejap dan menekan Yun Xiao tanpa memberikan sedikit pun ruang untuk menghindar. Dengan segera Yun Xiao mengeluarkan cermin awan senja dan mengaktifkan tubuh emas miliknya. Boom! Panah hijau itu terbelah dua ketika menghantam cermin awan senja. Satu sisi cermin itu memantulkan kembali ke arah kera, sementara sisi yang lain menembus pertahanan dan menghantam ke arah Yun Xiao. Yun Xiao terpental ribuan meter ke dalam kabut laut. Cahaya di tubuhnya meredup sebelum akhirnya benar-benar padam. Sementara wajahnya sendiri tampak pucat. Apakah ini masih berada di dalam altar? Kenapa ada begitu banyak makhluk aneh di sini? Yun Xiao mencoba menarik nafas panjang dan menstabilkan diri. Keraguannya menjadi semakin kuat. Satu-satunya alasan dia masih meyakini bahwa mereka berada di dalam altar adalah karena keberadaan bulan darah yang tidak terlihat. Bulan itu tidak ada dimanapun. Kalau dia ada di dalam alam ilahi, seharusnya dia bisa melihat bulan darah itu. Tapi karena sekarang bulan itu tidak terlihat, artinya saat ini Yun Xiao masih berada di dalam mekanisme dari altar itu. Sekarang gunung raksasa berdiri tak jauh di depannya. Yun Xiao tidak berani mendekat sembarangan. Tapi dia yakin bahwa jalan keluar dari lautan kabut ini hanya ada di sana. Saat dia berpikir, kemudian seberkas cahaya melintas dari kejauhan. Arahnya menuju ke arah gunung. Dan begitu Yun Xiao memperhatikan, ternyata dia mengenali sosok itu sebagai Chen Kaihong. Kalau Chen Kaihong berada di sini, itu artinya orang-orang yang lain pun pasti tersebar di dalam kabut itu. Yun Xiao merasa sedikit lega. Akan jauh lebih aman kalau mereka semua bisa berkumpul lagi. Hanya saja dia tidak punya cara untuk memanggil semua orang. Satu-satunya harapan adalah keberuntungan yang membawa mereka. Boom! Beberapa ribu meter jauhnya, Chen Kaihong terpental oleh karena pukulan si kera. Guncangannya bahkan lebih besar daripada yang diterima oleh Yun Xiao sebelumnya. Yun Xiao mundur sedikit dan menyembunyikan dirinya. Dia menutup mata iblis bulan dan menggunakan mata surgawinya untuk mengamati. Chen Kaihong jelas menyadari betapa mengerikannya kekuatan dari kera ini.
Ekspresinya terlihat tegang, tetapi dia tetap tenang dan waspada. Kera itu mendengus. Dia tampak ragu. Lalu dia merendahkan tubuhnya dan menjejak tanah. Gunung pun berguncang ketika tubuh besarnya meluncur maju, melepaskan pukulan lurus ke arah Chen Kaihong. Tidak ada teknik yang rumit. Pukulan itu hanya mengandalkan kekuatan murni. Tetapi ruang di sekitar seolah diremas, berubah bentuk di bawah tekanan itu. Semua kemungkinan menghindar telah hilang. Satu-satunya jalan yang tersisa adalah menghadapinya secara langsung. Wajah Chen Kaihong mengeras. Dia menggertakkan gigi, lalu segera membentuk serangkaian segel. Pedang emas keluar dari tubuhnya. Begitu dia menekankan telapak tangan pada pedang itu, aura dari pedang itu berdetak seperti jantung. Ruang yang tertekan perlahan mengendur dan mulai beresonansi, mengikuti frekuensinya. Pedang surgawi yang tak tertandingi, penghancur 10 arah. Dia mencengkram gagang pedang itu dan menebaskannya dengan ganas. Bilah pedang raksasa terbentuk dan menebas mengikuti gerakannya. Boom! Tebasan itu menghantam kepala dari si kera. Energi liar meluap, membentuk pusaran angin yang menyapu seluruh area itu. Yun Xiao terseret oleh pusaran itu sejauh lebih dari 100 meter sebelum ia berhasil menstabilkan diri. Serangan Chen Kaihong ternyata setara dengan kekuatan kera itu. Yun Xiao terkejut. Orang tua itu licik. Dia menyembunyikan kekuatannya dengan sangat dalam. Bahkan sekarang Yun Xiao yakin kalau Chen Kaihong masih belum mengeluarkan kemampuan penuhnya. Karena jika Chen Kaihong melakukannya, mungkin dia bisa menekan kera itu lebih jauh. Sementara itu sekarang kera itu terhuyung-huyung. Dia berdiri di atas punggung gunung dan meraung berkali-kali, meluapkan kemarahannya. Chen Kaihong menahan pedangnya, aura mengalir tajam di sekitarnya. Langkahnya stabil ketika dia mendekati gunung. Auman menggelegar, kera itu kembali mengaum. Ekspresi Chen Kaihong berubah drastis, wajahnya memerah. Gelombang suara itu tidak melukai tubuhnya secara langsung, tetapi mengacaukan qi dan juga darahnya. Yuan Qi bergetar hebat dan semakin tidak stabil. Yun Xiao sendiri juga terpukul. Luka internalnya dari serangan sebelumnya diperparah oleh gelombang suara itu. Dia hampir mengeluarkan lonceng dinasti untuk menahan gelombang suara itu. Tetapi tiba-tiba dia melihat sesuatu melalui mata surgawinya. Dua berkasaya datang dari kejauhan. Arah mereka menuju gunung. Yun Xiao menahan diri dan tetap bersembunyi. Sementara itu, Chen Kaihong mendengar sebuah suara. Tuan Kaihong. Ketika dia menoleh, dia melihat Cheng Haobo dan juga seorang ahli dari lembah pemakan jiwa bersama dengan dirinya. Chen Kaihong merasa lega. Dia berkata, "Keponakan Haobo, rupanya kamu datang. Cepat bantu aku untuk mengusir kera ini." Kedua orang itu memang adalah Martial Sovragen bintang 2. Kekuatan mereka tidak cukup untuk mengalahkan kera itu, tetapi kehadiran mereka dapat meringankan tekanan dari Chen Kaihong. Bahkan, meski mereka hanya berperan sebagai umpan. Sejak awal Chen Kaihong memang tidak berniat untuk bertarung dan memaksakan dirinya dengan kekuatan penuh. Karena kalau dia melakukan itu, maka dia pasti akan terluka. Di lingkungan antah berantah dan asing ini, kalau sampai dia terluka, maka peluangnya bertahan hidup
itu menjadi hampir nol. Jadi dengan sengaja Chen Kaihong menahan dirinya. Sementara itu, Cheng Haobo yang mendengar perkataan Chen Kaihong terkejut. "Tuan Kaihong, binatang iblis ini bahkan tak mampu Anda singkirkan. Kalau kami ikut menyerang, kami hanya seperti menggaruk awan. Tidak ada gunanya." Mendengar itu ekspresi Chen Kaihong menegang. Dia mendengus. "Kalau memang begitu, maka terus saja berdiri di sana. Kita akan lihat siapa yang lebih dulu tumbang, kalian atau aku." Chen Kaihong dengan sengaja menekan Qi yang kacau, menunjukkan sikap yang acuh. Bahkan dia masih sempat bersenandung seolah-olah semua situasi itu bukan masalah baginya. Kini wajah Cheng Haobo dan rekannya berubah menjadi masam. Mereka tahu bahwa Chen Kaihong tidak mungkin baik-baik saja di bawah gelombang suara ini. Tetapi dia jelas mampu bertahan lebih lama daripada mereka. Kalau memang begitu, maka kami berharap Tuan Kaihong akan mengusir kera ini. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengalihkan perhatian, ujar Cheng Haobo dengan senyum pahit di wajah. Chen Kaihong mendengus, namun dia tidak memiliki waktu untuk memperdebatkan ini. Yang saat ini ia butuhkan hanyalah mereka untuk menjadi umpan. Maka Chen Kaihong berkata, "Aku akan mematahkan gelombang suara ini. Kalian pergilah menyerang dari kiri dan kanan. Jika ada yang menahan kekuatan, aku akan langsung berbalik dan meninggalkan kalian." "Tentu saja," kata keduanya dengan segera. Kini mereka telah dipenuhi oleh keringat dingin. Mereka tak berani main-main. Saat itu juga, Chen Kaihong mengalirkan kekuatan yuannya. Pedang emas di tangannya bergetar dan seluruh tubuhnya menyatu dengan cahaya pedang. Dia menyerang dalam satu gerakan. Gelombang suara pun pecah, frekuensinya kacau dan berubah menjadi dengungan kasar yang menusuk telinga. Cheng Haobo dan ahli yang lainnya sangat gembira. Mereka berubah menjadi dua cahaya dan menyerang dari dua sisi sesuai instruksi. Dengan memanfaatkan luasnya bendera pemakan jiwa, serta budak jiwa emas peringkat kuning, mereka menerjang kera raksasa itu. Seketika, gunung itu berubah menjadi dingin dan gelap. Kera itu pun terpaku sejenak, memandang budak jiwa dengan ketakutan. Jelas dia tampak gentar terhadap kekuatan jenis ini. Namun kera itu dengan segera membalas. Cahaya menyelimuti tinjunya sebelum akhirnya menghantam budak jiwa dan menghancurkannya dalam satu pukulan. Pikiran Cheng Haobo terguncang hebat. Dia muntah darah dan terlempar bersama dengan bendera jiwanya. Rekannya membentuk segel tangan sambil melantunkan mantra. Tubuhnya berubah. Sisik menutupi punggungnya dan ekor panjang tumbuh di belakangnya. Kemudian, kedua tangannya berubah menyerupai cakar naga. Bayangan iblis raksasa juga muncul di belakangnya dan bergerak bersama dengannya. Teknik pertarungan jiwa, tangisan hantu. Gelombang kekuatan melonjak dan berubah menjadi wujud binatang iblis yang langsung menerkam ke arah kera itu dengan ganas. Yun Xiao mengamati diam-diam dari balik kabut. Matanya tampak berkilau. Dia juga pernah mengolah teknik jiwa, tetapi efektivitasnya masih jauh di bawah teknik murni dari lembah pemakan jiwa. Melihat teknik itu secara langsung membuatnya terus merenung dan memahami kembali dasar-dasarnya. Orang yang menyatu dengan bayangan iblis itu jelas memiliki darah keturunan naga bumi.
eksistensi peringkat 9 yang sangat kuat. Oleh karena itu sekarang kera itu meraung dengan keras. Suaranya saja cukup untuk menghancurkan manifestasi dari kekuatan itu. Ia menghentak tanah. Tubuhnya melesat. Dan dengan dorongan kepala, dia menghancurkan serangan dalam semburan suara yang memekakkan telinga. Tubuhnya mulai bergetar. Bulu-bulunya berdiri dan aura buasnya meningkat tajam, seolah sudah siap untuk mengamuk. Setelah serangan itu, aura boneka jiwa runtuh seketika. Dia terhuyung dan muntah darah. Dengan suara putus asa, ahli itu berteriak, "Tuan Kai Hong, mengapa Anda tidak bergerak?" Chen Kai Hong sebenarnya hendak menyerang. Namun setelah melihat kera itu memasuki keadaan mengamuk, aura brutalnya melonjak drastis dan membuatnya ragu-ragu. Dia menarik kembali cahaya pedang yang telah terkondensasi dan berkata, "Aku tahu kapan harus bertindak dan kapan harus menahan diri." Aura kera itu sekarang sedang berada di puncaknya. Dengan kekuatan kita, memaksa bertarung itu sama dengan bunuh diri. Lebih baik kita menunggu yang lain. Hanya ada satu gunung seperti ini. Mereka pasti akan segera datang. Dengan jumlah yang lebih banyak, kita bisa menaklukkan kera itu dengan mudah. Mendengar itu, Cheng Haobu dan rekannya hampir muntah darah. Kalau memang begitu, kenapa tidak dari tadi? Mereka benar-benar merasa dipermainkan. Mereka mengutuk dalam hati. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mundur dan mengatur nafas. Kera itu tidak keluar dari gunung. Dia berdiri di puncak, meraung beberapa kali menunjukkan otoritasnya. Matanya memandang lautan kabut dengan tatapan tajam seperti seorang penjaga gunung. Keheningan pun turun. Hanya suara ombak yang terdengar dari bawah. Kini, Cheng Haobu dan yang lain mulai memulihkan diri. Yun Xiao pun melakukan hal yang sama. Pada akhirnya, mereka sekarang menunggu anggota kelompok yang lainnya untuk berkumpul sebelum bertindak lagi. Jadi, kita akan sambung kisah hidup Tuan Muda Yun lagi di part berikutnya. Kita akan mendengarkan bagaimana cara mereka melewati si kera ini dan bagaimana nanti kelanjutan perburuan Tianxi serta Murong Zhu. Sekian untuk hari ini, terima kasih dan see you again in the next video. Bye.